Ya, pekan ini memasuki masa tenang kampanye, namun bagi warga negara Indonesia di luar negeri, pekan ini adalah waktu pencoblosan sesuai dengan ketentuan dari KPU. Namun pemilihan di luar negeri kali ini diwarnai dengan beragam insiden, mulai dari surat suara yang kurang, menumpuknya pemilih di TPS, hingga yang sempat heboh adalah soal surat suara yang tercoblos di Malaysia. Apa yang menjadi penyebab sengkarut pemilu di luar negeri? Adakah potensi kerawanan yang bisa mencederai pemilu kita? Nanti kita akan ulas bersama dengan dua narasumber saya di studio. Di sebelah kiri saya ini sudah ada Kakak Suminta, Sekjen dari KIPP atau Komite Independen Pemantau Pemilu. Kang Kakak, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah sehat. So far so good. Yes. Dan di depan saya sudah ada Mas Fadli Ramadhanil, peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan juga Demokrasi atau Perludem. Mas Fadli, selamat malam, apa kabar? Malam. Oke, sebelum nanti saya akan ke Mas Fadli dan juga akan Kakak, saya coba ingin tahu dulu ini mengenai di hari terakhir pemungutan suara pemilu di luar negeri, sejumlah KBRI dipadati warga negara Indonesia yang akan mencoblos. Salah satunya ini di KBRI Rusia di Moskwa. Dan kami sudah tersambung lewat sambungan Skype dengan Duta Besar RI untuk Federasi Rusia dan juga Republik Belarus, Bapak M. Wahid Supriyadi. Selamat malam, Pak Wahid. Selamat sore, jam 3 di Moskow. Oke, selamat sore untuk di sana ya. Baik, Pak Wahid, bagaimana saat ini di Moskow untuk proses pencoblosan? Kabarnya begitu ramai di KBRI atau bagaimana? Ya, selama ini lancar. Memang kita tidak banyak DPT-nya 1020, tetapi yang diharapkan datang ke TPS 507. Dan sampai sekarang ini sudah 300. Jadi artinya lebih dari lebih datang. Memang masih ada 513 yang melalui pos, tapi kemarin kita cek sudah masuk 183. Jadi saya kira optimis di Rusia sudah 50% yang sudah terdaftar. Oke, baik Pak Wahid. Jadi untuk tingkat partisipasinya bagaimana di Rusia dan seperti apa masyarakat kita di sana menyikapi pemilu tahun ini? Sangat antusias ya. Seperti saya katakan dari segi yang hadir, saya kira target 50% tercapai dari yang terdaftar 1020. Dan ketika kita buka jam 8 itu sudah ada 40-an yang datang ya. Kebanyakan masyarakat di kita ini akan 50% mahasiswa, kemudian ada 300 pekerja alternatif yang mereka datang lebih awal yang kerja, ada profesional dan juga diaspora. Memang ada yang daftar pemilih khusus yang mereka datang menunggu 1 jam sebelum. Mereka misalnya ada kelompok profesional seperti LG, 8 orang tadi saya bertemu, tapi juga ada yang dari luar kota. Bahkan saya ketemu dengan mahasiswa yang datang dan kadang-kadang itu naik kereta 13 jam. Tapi dan padahal juga ada pos, tapi memang dia ingin datang sendiri ke pelajaran untuk memilih. Jadi selama ini berjalan dengan baik, tidak ada komplain, tidak ada surat yang cacat. Jadi cepat untuk Pak. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Dubes, Pak Wahid sudah berbagi bersama dengan kami terkait dengan proses pemilu di Malaysia yang tampaknya sangat ramai oleh masyarakat kita di sana. Mudah-mudahan lancar sampai dengan selesai di Rusia maksud kami. Mudah-mudahan lancar dan juga masih berlangsung sampai dengan saat ini. Terima kasih banyak Pak Wahid, Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia dan Republik Belarusia. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Kakak dan juga Mas Fadli. Saya ingin ke Mas Fadli dulu kalau begitu. Melihat dari proses pemilu di luar negeri kita sudah berlangsung beberapa hari belakangan ini, Mas Fadli. Ada beberapa catatan yang kami tangkap ini ada yang menumpuk misalnya pemilih di sana, ada yang kemudian tidak mendapatkan surat suara atau kurang, ada juga yang bahkan terakhir yang sempat heboh itu di Malaysia sudah tercoblos. Jadi apa yang dirangkum oleh Perludem sejauh ini soal pemilu kita di luar negeri? Ini kan proses yang sebetulnya adalah yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat sebagai sebuah proses pelaksanaan pemilu, yakni memberikan hak suaranya di hari H pemilihan. Ya. Nah, khusus untuk pemilu di luar negeri, segala macam hal yang muncul beberapa hari belakangan ini sebetulnya kita harus meninjau ulang dan melihat bagaimana KPU melakukan manajerial persiapan teknis pelaksanaan pemilu di luar negeri. Padahal kita tahu semua proses penyelenggaraan pemilu di luar negeri itu dilaksanakan juga persiapan BIMTEK, persiapan pelatihan dan segala macamnya oleh KPU
agar kemudian prosesnya bisa terlaksana dengan baik. Nah, apa yang terjadi belakangan ini tentu saja adalah sebuah hal yang harus dievaluasi secara serius oleh KPU karena terkait dengan bagaimana KPU bisa memfasilitasi pemilih di luar negeri memberikan hak suaranya secara baik. Adanya penumpukan pemilih di satu tempat misalnya, itu artinya kan ada problem perencanaan terkait dengan jumlah pemilih yang akan datang ke TPS tersebut, termasuk dengan waktu yang akan dibutuhkan untuk pemilih memberikan hak suaranya di satu TPS. Nah, tadi di Malaysia misalnya ada pengurangan jumlah TPS yang cukup signifikan. Dari awalnya lebih dari 3, bahkan hampir mencapai ratusan ya jumlahnya, diperkecil menjadi 3 TPS saja. Artinya ini kan ada perpindahan yang sangat mendesak yang harusnya itu tidak bisa dilakukan kalau kemudian perencanaannya matang oleh KPU, memperkirakan hal-hal yang sudah mereka hitung sebelumnya. Karena saya tahu KPU pun datang langsung untuk menyiapkan proses pemilihan umum di luar negeri itu ke beberapa negara. Jadi sebetulnya kalau sekarang muncul persoalan, menurut saya ini harus ada evaluasi terkait dengan bagaimana KPU merencanakan sekaligus memitigasi semua potensi-potensi yang terjadi di dalam proses pemungutan. Jadi ini persiapannya saja sebenarnya begitu, Mas Fadli? Atau ada hal yang persiapan lain? termasuk juga mitigasi dari potensi-potensi yang terjadi ini. Sebagai penanggung jawab proses penyelenggaraan pemilu, menurut saya, kendala-kendala yang muncul hari ini harusnya itu sudah dihitung oleh KPU. Sudah bisa diperkirakan. Soal jumlah pemilih di luar negeri berapa, dan juga termasuk menghitung potensi yang pemilih datang ke TPS tapi dia tidak terdaftar dalam DPT atau daftar pemilih khusus itu. DPK ya. DPK, dia datang ke TPS tapi kemudian hanya membawa identitasnya. Itu kan harus dilayani juga. Nah, harusnya KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah menghitung kondisi-kondisi seperti sekarang ini, di mana ada penumpukan pemilih, potensi pemilih yang kemudian datang ke TPS yang tidak terdaftar dalam DPT, dan bagaimana melayaninya. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut saya harus dievaluasi oleh KPU. Karena ini ada masih beberapa hari ya proses pemungutan suara di luar negeri. Di negara yang lain ya? Di negara yang lain, dan bahkan hari ini masih berlangsung sebelum pemungutan suara di dalam negeri. Oke. Saya ke Kang Kakak. Kalau Kang Kakak melihat ini apa? Sebenarnya masalah teknis saja kah? Seperti persiapan tadi kata Mas Fadli. Atau sebenarnya ada masalah-masalah yang lain seharusnya tidak perlu terjadi kalau kemudian persiapannya lebih matang? Kalau tadi Mas Fadli katakan ya, gimana Kang? Ya, saya pikir kita harus melihat dulu secara utuh bahwa pemilihan umum di luar negeri itu mungkin effortnya harus lebih besar daripada yang ada di dalam negeri. Pertama terkait dengan rentang kendali, kedua tentang yurisdiksi, kemudian restriksi setiap negara yang berbeda, dan kemudian ada fakta yang tidak bisa kita hilangkan bahwa pembentukan DPT-nya tidak sesederhana yang kita bayangkan seperti di dalam negeri. Nah, di dalam negeri aja kita punya problem tentang DPT yang sampai sekarang saya pikir masih perlu kita pikirkan. Nah, di luar negeri jauh lebih pelik daripada itu. Misalnya perkiraan bahwa jumlah WNI di luar negeri itu sekitar 7 juta. Kemudian DPT-nya hanya 2 juta. Ini kan angka yang berbeda 4 sampai 5 juta. Artinya potensi-potensi orang yang menggunakan DPK membawa identitas itu satu hal yang memang sulit. Tetapi tentu saja kita seperti Pak dikatakan bisa memitigasi misalnya dengan benar-benar mendata. Terus kedua berkaitan dengan persiapan. Tidak mudah untuk merekrut misalnya para petugas baik yang di TPS maupun di pos, atau satu laginya adalah di kotak suara keliling. Nah, soal kotak suara keliling inilah yang sebenarnya dengan pos yang juga sebenarnya cukup pelik. Apa yang terjadi saat ini di TPS di 3 tempat di Malaysia misalnya, itu adalah merupakan puncak gunung es misalnya, terkait dengan jumlah pemilih yang tidak sampai 20% dari semua pemilih. Jadi dari 560.000 orang yang ada di Kuala Lumpur, dari 1 juta seluruhnya di Malaysia, itu hanya sekitar 20% yang berkumpul di Kedubes, kemudian sekolah internasional, dan satu tempat lagi yang masih ada di Kuala Lumpur. Nah, problem ini kebetulan saya kesana jadi persis paham bahwa sebenarnya memang ada hal yang kurang dihitungkan, mitigasinya kurang utuh dari teman-teman penyelenggara. Tetapi seharusnya dari kemarin sudah bisa dilakukan semacam persiapan remedial. Makanya kemudian KIPP pernah menyatakan sebaiknya kita tunda dulu aja, biar kita tahu dilokalisir permasalahannya. Seperti Selangor kita lokalisir, baru kemudian kita teruskan. Menunda pemilu yang di Malaysia maksudnya. Yang di Malaysia yang berkaitan dengan masalah. Ya, nanti kita bahas juga itu Mas Fadli soal di Malaysia terkait dengan juga dugaan surat suara yang sudah tercoblos ya. Saya akan bahas nanti usai jeda. Prime News akan segera kembali saat lagi.
Baik, Anda kembali bersama kami di Prime News. Kita masih mengulas soal beberapa catatan di pemilihan luar negeri yang tengah berlangsung. Ada beberapa yang kami pantau hari ini, termasuk juga di antaranya tadi yang Kang Kakak sempat singgung mengenai pemilu di Malaysia yang rekomendasinya kalau dari KIPP lebih baik ditunda saja. Kenapa harus mendesak lebih baik ditunda saja, Kang Kakak? Maksud penundaan itu adalah untuk melokalisir permasalahan, kemudian menginventarisir permasalahan lain dan lakukan remedial, baru kemudian kita lakukan. Artinya tidak tunda terlalu lama, cukup 1-2 hari. Ada kesimpulan belum? Ini kan belum ada kesimpulan, kemudian ditindaklanjuti dengan hal yang saya pikir potensial menjadi masalah. Contoh, ada kotak suara keliling yang dibawa oleh 3 petugas yang kemudian tidak ada panwasnya yang mengikuti. Nah, kita tidak tahu siapa yang memilih di situ, karena ternyata pengakuan mereka antara DPT dengan yang memilih itu berbeda. Jadi asal ada ID card, tidak lihat DPT-nya, kemudian bisa itu memilih. di Kuala Lumpur ya? Kuala Lumpur, di Selangor, di mana gitu. Oke. Nah, ini yang saya pikir harus dihentikan dulu, harus clear dulu gitu kan. Karena KPU dan Bawaslu ada di sana, saya pikir saatnya ada di sana cukuplah 1 hari untuk melakukan remedial, kemudian baru berjalan sehingga proses lainnya itu bisa lebih baik. Yang sudah tidak bermasalah kita lokalisir dulu. Misalnya masalah Selangor, berapa sih surat suara yang sebenarnya ada di sana. Saya juga agak menyesalkan kenapa KPU kurang menggunakan saluran diplomatik secara utuh untuk mendapatkan apa yang sebenarnya terjadi. Kedua, kita tidak mendapatkan informasi yang utuh tentang berapa jumlah suara yang sebenarnya diterima oleh PPLN di Malaysia, di Kuala Lumpur misalnya. Nah, ini problem-problem yang saya pikir bukan penundaan dalam waktu panjang, tapi penundaan untuk memberikan ruang untuk melakukan remedial. Kita melihat bagaimana kotak suara tidak disegel, kita melihat bagaimana kotak suara dibuka bukan pada waktunya, di dalamnya ada kotak suara. Ya, hal-hal seperti itu harusnya cukup jelas. Ya. Baik, Kang Kakak, kalau kemudian KPU belum bisa memberikan kepada publik informasi yang jelas, tadi juga koresponden kami sempat bertanya ke KPU, yang kemudian tetap jawabannya adalah kita tidak bisa mengakses kepolisian di Raja Malaysia, kira-kira begitu, untuk bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kalau dari investigasinya atau catatan KIPP, bagaimana soal surat suara yang tercoblos di Malaysia itu? Jadi sebenarnya sebabnya apa? Pelokalisir masalahnya itu apa sebenarnya? Ya, pertama kan bahwa informasi yang kita terima itu separuh, hanya dari viral saja. Nah, sementara di sana ada pelaporan dilakukan oleh beberapa orang, 2 orang kalau tidak salah, kepada polisi di Raja Malaysia, sehingga polisi di Raja Malaysia merasa perlu untuk membuat polis lain dan hanya forensik polis yang ada di sana. Nah, ini hanya bisa dibuka dengan saluran diplomatik bahwa barang yang ada di dalam itu adalah barang milik KPU. Sehingga KPU mempunyai kewenangan untuk masuk ke sana. Tentu tidak bisa KPU serta-merta melalui UEC misalnya untuk datang ke tempat itu dan membuka. Tapi melalui proses diplomatik. Nah, saya tidak tahu. Sampai saat ini kan kita tidak mendapatkan informasi dari teman-teman diplomatik di sana, dari KBRI. Mengenai kepastiannya ya? Tentang kepastian itu. Sehingga mereka, apapun kondisinya, mereka harus tetap bertanggung jawab terhadap semua proses sebagai sebuah perwakilan negara Republik Indonesia yang berkuasa penuh. Baik. Mas Fadli, kalau dari kasus yang di Selangor di Malaysia yang sudah tercoblos itu, menurut Mas Fadli atau dari teman-teman Perludem, ini apakah sebenarnya hal baru, barang baru, atau sebenarnya sudah sering terjadi, itu sudah lama? Ya, tentu saja ini harus diselesaikan oleh KPU dan Bawaslu secara hukum, karena ini kan sudah masuk ke proses hukum. Iya, karena hukum. Apakah kemudian yang melakukan pencoblosan itu memang adalah orang yang ditugaskan untuk melakukan pelipatan surat suara, dan itu benar surat suara yang didistribusikan oleh KPU kepada KPPS, penyelenggara pemilu di luar negeri. Nah, yang kedua, soal surat suara yang sudah tercoblos di gudang itu harus dicek apakah betul itu surat suara yang diproduksi oleh KPU. Jumlahnya berapa dan kenapa disimpan di sana? Nah, apakah tempat itu memang gudang yang dipergunakan oleh KPU untuk menyimpan surat suara? Lalu kemudian siapa yang menemukan? Kenapa bisa sampai ke sana? Hal-hal seperti itu kan harus dituntaskan agar kemudian publik tidak bertanya-tanya, ini sebetulnya kenapa bisa ada sampai kejadian seperti ini? Pencegahan KPU dan proteksi KPU terhadap surat suara yang akan dipergunakan untuk memfasilitasi warga negara memilih pemimpinnya seperti apa? Nah, itu kejadian kan Kamis sore ya, seingat saya. Muncul ke publiknya kan hari Kamis sore. Sekarang sudah hari Minggu, sudah beberapa hari. Nah, sangat disayangkan juga kenapa terasa agak lambat ya KPU dan Bawaslu kemudian bisa menuntaskan ini. Yang disampaikan adalah kan KPU tidak bisa masuk ke dalam gudang itu karena ada polis lain dari polisi di Raja Malaysia. Saya sepakat dengan Kang Kakak tadi, harusnya ada upaya yang lebih untuk kemudian menjangkau itu. Surat suara ini itu belum ada, Mas Fadli lihat. Kalau kemudian Bawaslu masih mengeluh tidak bisa mengakses
surat suara yang dalam gudang itu artinya kan masih upaya yang biasa saja. Ini masih menjadi urusan penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu dengan polisi di Raja Malaysia. Harusnya melibatkan stakeholder yang lebih luas, bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk berkoordinasi dengan Kepolisian di Raja Malaysia. Kemudian termasuk juga melebarkan sayap diplomatik untuk kemudian berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia. Karena ini kan dokumen negara, surat suara yang akan dipergunakan untuk memilih pemimpin di Indonesia loh, memilih presiden, memilih anggota DPR. Kalau kemudian tidak tuntas, surat suara itu benar, surat suara yang diproduksi oleh KPU, kenapa disimpan di sana, siapa yang mencoblos, kapan dia coblos, itu kan orang akan bertanya-tanya. Sebetulnya penyelenggara pemilu kita seperti apa memproteksi dokumen ini akan dipergunakan untuk memilih pemimpin kita di 2019 ini. Oke, Kang Kakak, temuan-temuan dari KIPP apa mengenai itu, mengenai yang di Selangor di Malaysia? Pertama yang ada di Selangor seperti yang di Bangi itu satu hal. Sebenarnya ada 3 tempat yang dilaporkan. Salah satunya adalah di Kelana Jaya. Jadi ada di Kelana Jaya, Bangi, kemudian di Bangi Selangor. dan juga di Selangor. Ya, itu satu wilayah sebenarnya. Ada 3 tempat yang dilaporkan. Kemudian yang menjadi viral ada 1 tempat sebenarnya. Nah, yang saya temukan di luar itu, ini juga saya pikir awalnya bahwa hanya itu yang terjadi. Ternyata bukan hanya itu. Ada problem-problem lain seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ada kotak suara keliling yang berangkat misalnya hari ini. Kemudian jauh sekali 7 jam berangkat, pulang pergi nggak mungkin, kemudian menginap di sana. Nah, siapa yang bisa menjamin bahwa proses yang seperti ini kemudian benar-benar merupakan proses yang proper gitu kan? Nah, setelah baliknya itu 2 hari kemudian. Nah, yang pulang pada hari itu pun ternyata penanganan kotak suaranya ini tidak proper juga saya lihat. Nah, itulah yang saya maksud. Tidak propernya kenapa tuh, Kang? Tidak proper seperti misalnya yang namanya kotak suara itu disegel dan tidak boleh dibuka. Tapi yang ditemukan? Yang terjadi adalah di KBRI itu dibuka kuncinya, tidak tersegel, kemudian diperiksa. Dalam rangka pemeriksaan, saya nggak ngerti pemeriksaan seperti apa yang dilakukan seperti itu. Nah, ini yang dan kemarin itu saya lihat ada informasinya ada Mas Sasti, nggak ketemu saya di sana. Kemudian ada Bawaslu. Kok tidak dilakukan semacam pencegahan bahwa ini salah gitu kan? Mereka fokus pada sesuatu yang tidak terselesaikan. Tetapi kemudian tidak melakukan proses-proses untuk memperbaiki yang belum terjadi. Jadi saya pikir harusnya teman-teman fokus bukan hanya pada yang 10.000, tapi yang pada 1 juta. Begitu juga ke depannya itu setelah yang 2 juta ini di luar negeri, sebaiknya kita juga tidak hanya fokus pada yang 2 juta, tapi yang 190. Saya khawatir yang 190 juta ini juga bermasalah kalau caranya adalah begitu. Dan ya saya pikir tetap kita harus support yang namanya penyelenggara pemilu, tapi belajar dari kasus ini kita mempunyai catatan yang sangat kritis, kita mempunyai catatan yang sangat keras terhadap penyelenggara pemilu pada saat ini, dengan catatan bahwa bagaimana kita memperbaiki, masih ada waktu kan, sekarang masa tenang pertama, kedua besok lusa, bagaimana di tanggal 17 nanti kita benar-benar yakin bahwa proses-proses yang kebetulan terjadi di berbagai negara ini tidak terjadi. Bagaimana dengan DPK yang terjadi di Indonesia? DPK di luar negeri aja demikian masifnya. Mudah-mudahan bayangan buruk saya ini tidak terjadi. Artinya warningnya kepada penyelenggara. Oke, Kang Kakak, catatan kritisnya terhadap pemilu tahun ini, terutama di luar negeri, apakah memang yang paling parah tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya juga sebenarnya sama-sama saja? Ada beberapa perbaikan sebenarnya yang dilakukan, tetapi informasi tentang masalah khususnya Malaysia itu menarik karena dia menjadi bobot seperti saya katakan, bobot untuk salah satu dapil. Dan di situ begitu ada konflik of interest di antara mungkin apakah kedutaan atau pihak lain, ini akan menjadikan semakin pelik. Nah, saya pikir ini yang harus menjadi konsentrasi teman-teman pada saat ada informasi bahwa dalam pemilu 2014 terjadi di Hong Kong, di Malaysia, di beberapa tempat, harusnya ini dimitigasi sehingga bisa mencegah hal-hal ini seperti ini terjadi. Saya tidak melihat upaya yang cukup keras, bahkan membuka peluang dengan munculnya kotak suara keliling yang agak sulit juga dipahami buat saya. Gimana Mas Fadli? Cara mitigasinya bagaimana? Atau ada ditambahkan tidak? Ya, agak ada yang aneh sebetulnya dengan kebijakan melakukan pemungutan suara dengan kotak suara keliling itu. Dulu ketika wacana itu muncul, kita sudah kritis terhadap hal itu. Ini akan berisiko terkait dengan bagaimana kemudian petugas kotak suara keliling ini menuju pemilih yang akan dia tuju. Sudah sempat disoroti ya oleh Perludem ya berarti. Ketika gagasan itu muncul. Kalau 2014 dulu kan hanya tiga juga Mas Renhat. Dropbox.
pos dan kemudian TPS di KBRI. Sekarang Dropbox dihilangkan diganti dengan kotak suara keliling. Nah, ini yang tadi diceritakan Kang Kakak itu di Malaysia itu petugas pemungutan suara kelilingnya itu tidak ditampingi oleh pengawas. Pengamanan mereka seperti apa? Di antaranya. Nah, mereka mau menuju kemana? Pemilih itu kan kadang-kadang tidak tinggal di satu tempat dalam waktu yang lama. Dan juga apakah di jam petugas kotak suara keliling datang dia ada di rumah atau tidak? Kenapa kemudian tidak dipusatkan saja di KBRI, dipusatkan saja di tempat pemungutan suara yang sudah terfasilitasi dengan baik. Nah, hal ini yang kemudian dikhawatirkan dan sepertinya kalau melihat kejadian di Malaysia ini KPU tidak secara maksimal untuk kemudian memperkirakan potensi ini akan muncul. Sehingga tadi Mas Fadli katakan harusnya bisa lebih besar lagi upaya untuk menyelesaikan betul. itu ya. Betul. Soal ini kan sebetulnya soal tata kelola teknis manajemen pemilunya dan penyelenggara pemilu harusnya paham betul soal ini bahwa jumlah pemilih 2 juta dan ada kemudian soal sistem administrasi kependudukan yang tidak tercatat dengan rapih ya. 2 juta tercatat di DPT, tapi kemudian diperkirakan penduduk di luar negeri itu sekitar 7 juta, 6 sampai 7 juta. Nah, KPU kan sudah tahu bahwa ini ada potensi pemilih akan datang ke TPS, tempat pemungutan suara, dengan membawa identitasnya. Nanti bagaimana ini kemudian memitigasi hal-hal seperti ini misalnya. Nah, termasuk juga kalau kemudian menggunakan kotak suara keliling, bagaimana pengamanannya, bagaimana memastikan surat suara itu aman, petugasnya aman, dan juga soal menumpuknya pemilih di satu tempat pada hari yang sama seperti tadi yang kita lihat di beberapa pemberitaan di awal sesi tadi. Oke, kalau bicara mengenai pendataan tadi Kang Kakak sempat katakan kalau pendataan ini memang agak sulit tampaknya ya Kang Kakak ya kalau tidak sesederhana di dalam negeri. Apakah memang sulit itukah kemudian pendataan untuk pemilih di luar negeri, Mas Fadli, dan juga kalau melihat dari catatan-catatan baik dari Mas Fadli juga Kang Kakak, apa memang pemilihan di luar negeri ini memang punya kerawanan sebenarnya dalam demokrasi kita? Tapi dijawabnya nanti, kita harus break terlebih dahulu. Prime News akan segera kembali saat lagi. Anda kembali di Prime News. Menarik, tadi kita sudah banyak bahas soal beberapa masalah-masalah yang terjadi dalam pemilihan umum di luar negeri yang sedang berlangsung saat ini. Itu yang kemudian kita soroti. Kami juga tadi sudah berusaha untuk mengundang teman-teman perwakilan dari Bawaslu untuk bisa duduk bersama mendiskusikan masalah ini juga seperti apa penindakannya, tapi sayangnya tidak ada yang bisa hadir ke studio malam hari ini. Saya langsung ke Kang Kakak kalau begitu lagi-lagi. Tadi dari beberapa catatan-catatan masalah-masalah yang kemudian ini timbul di pemilihan luar negeri, apakah memang Kang Kakak pemilu kita di luar negeri ini memang potensial sekali memang terjadi kecurangan, ada mencidrai demokrasi, atau kira-kira apakah ini memang sangat rawan sebetulnya, Kang? Ada 2 hal. Pertama adalah tentang antisipasi tadi, yang saya pikir harusnya bisa berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya. Artinya apa yang terjadi di Hong Kong, di Victoria itu harus menjadi catatan. Artinya pada saat itu yang terjadi sebenarnya ada di antaranya orang yang sudah dikirim melalui pos, tapi kemudian dia merasa bahwa belum melakukan sesuatu, kemudian dia berangkat, ya, kemudian dia meminta haknya untuk masuk dalam DPK kalau sekarang mungkin. Nah, kemudian kedua, perkembangan semacam keinginan orang untuk berpartisipasi ini sangat tinggi, dan ini juga harus menjadi gambaran buat kita untuk pada tanggal 17 April nanti, karena melihat antusiasmenya memang selalu tinggi di beberapa negara, tetapi saat ini jauh lebih tinggi. Kita melihat bahwa kalau kemarin hanya di Hong Kong, kemudian di Taiwan, Malaysia juga ada, tapi kalau sekarang hampir negara-negara termasuk Eropa, Sydney gitu kan, orang begitu antusiasnya untuk memberikan suaranya. Artinya 2 hal itu, pertama kesiapan, kedua kondisi saat ini. Dan hal yang tidak boleh kita lupakan adalah sosmed. Sosmed ini juga menyatukan orang untuk akhirnya ngeh. Dan pada saat karena di beberapa tempat dilaksanakan hari Sabtu dan Minggu, di mana sebagian besar adalah hari libur, maka ini menjadi magnet untuk orang berkumpul. Ini yang sebenarnya harusnya terantisipasi, bukan berarti harinya harus dirubah. Kita senang saja melihat tadi bagaimana antusiasme. Kalau pagi sih masih segar ya saya lihat. Tapi tampaknya cukup tinggi ya partisipasinya. Iya, begitu siang ya kita saya harapkan nanti lihat di siang, nanti di akhir berapa jumlahnya partisipasinya. Kalau lihat paginya masih segar, begitu siang kan orang berkumpul dalam jumlah banyak. Seperti tadi sebenarnya dari 4 menjadi 3 sebenarnya. Cuman saya nggak tahu sistem TPS-nya seperti apa. Seperti di Malaysia itu kan yang namanya KBRI halamannya nggak besar loh. Hanya beberapa mobil saja. Kalau berkumpul kemudian jumlah sampai ke jalan-jalan jumlah TPS 30 kan tinggal ngitung 30 kali berapa di situ. Jumlah banyak orang yang
Sehingga tadi saya dengar provokasi di awal sekitar jam 11-an. Dan makin ke sini, makin sore tadi provokasinya makin tinggi. Itu saya pikir juga hal-hal yang harusnya bisa diantisipasi tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sehingga ada tata tertib. Dalam pemilu itu harus ada tata tertib. Nah, ini yang nampaknya juga, mohon maaf, untuk Kuala Lumpur ini agak seperti nanar. Seperti uncontrollable. Mulai dari kotak suara keliling, kemudian pos, kemudian TPS, ini uncontrollable. Saya pikir harus ada juga evaluasi terhadap PPLN. PPLN seperti apa yang seharusnya bisa menangani sebuah pemilu seperti itu. Mas Waldi, setuju tidak ada evaluasi pada PPLN dan artinya mungkin juga besar ya potensi kecurangan kalau kita lihat di pemilu di luar negeri itu atau bagaimana Mas Waldi? Ya, KPU harus mengevaluasi ini pasti karena proses penyelenggaraan pemilu di luar negeri meskipun tantangannya berbeda ya, tapi tentu ini akan jadi cerminan bagaimana nanti KPU akan menyelenggarakan pemilu di dalam negeri. Nah, tadi Kang Kakak sudah bilang bahwa pemilih di luar negeri itu hanya 2 juta yang tercatat di DPT. Dalam negeri lebih banyak, 190 juta orang. Di 34 provinsi, 514 kabupaten kota, tersebar di ribuan pulau. Nah, makanya ini tidak akan gampang bagi KPU. Nah, soal luar negeri ini harus dievaluasi. Nah, memang ada problem yang sangat mendasar, Mas Reinhardt, soal pencatatan administrasi kependudukan kita. Kita belum siap kemudian untuk melakukan pencatatan secara baik terkait dengan sebaran penduduk kita yang ada di luar negeri. Ada banyak sekali orang yang tidak tercatat, ada banyak sekali orang yang tidak diketahui sedang dia berada di luar negeri, sehingga efeknya dia tidak tercatat di dalam daftar pemilih tetap ini. Nah, selain soal problem di negaranya yang kemudian belum mampu melakukan perekaman secara maksimal soal itu, juga ada persoalan di masyarakat kita yang belum terlalu akrab dan sensitif untuk kemudian melaporkan setiap peristiwa kependudukan mereka. Perpindahan dari luar negeri ke luar negeri. Jadi masalah di ujungnya ya. Betul. Kelahiran, kematian, alih status dan lain sebagainya. Itu belum terlalu menjadi sebuah kebiasaan untuk selalu dilaporkan. Padahal itu akan sangat penting sekali untuk agar mereka tetap berada dalam radar ya, soal pencatatan administrasi kependudukannya. Harus ada kontrol soal perlindungan warga negara, termasuk ini soal perlindungan kesehatan, termasuk juga soal pendaftaran pemilih dalam pemilu, ini kan sangat penting sekali. Jadi jangan publik kemudian melihatnya ini sebuah persoalan yang muncul tiba-tiba saja. Menurut saya tidak. Tapi ini harus dilihat sangat mendasar bahwa ada problem soal administrasi kependudukan. Itu paling mendasar, paling tidak Mas Fadli ya. Dan kemudian yang kedua, ya publik sendiri harus merefleksikan diri juga bahwa kita lah ya paling tidak ya belum terlalu serius untuk kemudian melaporkan setiap peristiwa kependudukan kita. Oke, baik. Kang Kakak, silakan tambahkan. Sekaligus saya juga mau tanya. Ini tampaknya di Malaysia kan penduduknya cukup besar ya, maksudnya untuk pemilih kita ya. Betul. Ini hanya terjadi di kantong-kantong suara pemilih kita yang negara-negara yang banyak aja, tapi negara-negara yang pemilihnya kecil kayaknya aman-aman aja. Kenapa itu? Karena pertama tentu saja ada sebuah magnet tentu saja. Pada saat jumlah pemilihnya banyak, itu adalah magnet untuk para kandidat. Artinya bahwa dari sisi aktor ada tarik-menarik magnet yang cukup kuat. Karena kan ujung daripada pemilu adalah terpilihnya atau menangnya seseorang atau partai politik. Aktor-aktor itu. Nah, aktor-aktor itu saya pikir sangat jelas sekali di Malaysia itu bagaimana aktor-aktor ini bermain. Artinya ada pemain lama, ada aktor yang selama ini dianggap sebagai dalam tanda kutip penguasa Malaysia dan bermain pada wilayah pemilu luar negeri. Nah, tidak semua orang caleg dari Indonesia atau kandidat dari di Dapil Jakarta 2 ini yang punya akses ke luar negeri. Mahal sekali aksesnya untuk ke sana. Apalagi dengan negara yang pemilihnya banyak begitu ya. Dengan banyaknya itu maka orang yang punya akses mempunyai interest yang jauh lebih besar. Dan saya pikir pertarungannya adalah di antara kita bermain aktor ya, di antara aktor-aktor yang punya akses dan yang tidak punya akses tentu dirugikan. Tapi saya ingin mengatakan juga satu hal lain berkaca dari Malaysia dan lain-lain di luar negeri soal DPK. Ini penting sekali. Saya tadi pagi melakukan kampanye damai untuk pemilu, boleh ya kampanye untuk pemilu damai ya, bukan walaupun di hari tenang gitu kan, membuat masyarakat aware. Nah, saya tanya beberapa kelompok masyarakat itu ternyata mereka Pak mau milih di mana? Saya pulang balik ke Lampung, saya pulang balik ke Purwokerto, saya pulang balik ke tempat lain. Saya khawatir ini menjadi sesuatu yang menggembirakan, di sisi lain juga akan meningkatkan DPK. Nah, ini yang harus terantisipasi berkaca dari apa yang di luar negeri begitu. Kenapa saya pulang kan jauh seperti Lampung, Purwokerto, kan long weekend. Nah, ini long weekend ini harusnya
dihitung juga sebagai keinginan orang untuk pulang. Jangan-jangan dia tercatat bisa tercatat, bisa tidak tercatat. Kalau tidak tercatat, maka ini akan menimbulkan potensi DPK yang tinggi. Potensi DPK yang tinggi harus persiapkan dengan surat suara. Karena surat suara itu hanya mengakomodir saat ini adalah DPT dan DPTB. DPK ini adalah sisa yang belum terpakai dan waktunya pun terbatas. Tapi kalau jumlahnya banyak, ini bisa menimbulkan keresahan dan jumlah 190 juta ini menjadi lagi-lagi tentu itu berkaca dari apa yang terjadi di luar negeri ya, gitu, betul. Kang Kakak. Kita berkaca dari luar negeri, kemudian juga informasi real yang saya dapatkan di lapangan barusan, artinya bahwa semula saya pikir DPK tidak akan banyak, orang akan ngapain pulang jauh ke Lampung misalnya atau jauh ke Sulawesi Selatan, Makassar tadi ada, tapi mereka akan pulang kampung. Nah, ya karena long weekend ini sehingga saya nggak tahu apakah juga penyelenggara mengantisipasi ini. Saya pikir melalui ruang ini saya berharap penyelenggara mengantisipasi ini, artinya bahwa informasi-informasi tentang pemilu di daerah, bagaimana menggunakan DPK dan seterusnya, ini benar-benar tersampaikan kepada para calon pemilih kita. Oke. Melalui ruang ini juga saya ingin Mas Fadli coba apa sih yang ingin disampaikan soal dari pemilihan umum di luar negeri yang kemudian kita soroti ada banyak masalah di dalamnya, kemudian masih berlangsung saat ini di beberapa negara, dan beberapa hari ke depan kita akan menghadapi pemilihan umum juga langsung tanggal 17 April. Apa yang kemudian menjadi highlight utama yang ingin disoroti oleh Perludem soal itu? Penyelenggara pemilu harus kuat, siap, dan kemudian secara paling depan menjelaskan semua persiapan itu kepada publik. Dalam artian semua detail teknis dan potensi persoalan itu sudah ada di dalam genggaman penyelenggara pemilu. Dan mereka sekaligus juga harus memegang kunci jalan keluarnya seperti apa. Dan ingat Mas Reinhardt, itu harus mereka distribusikan kepada setiap petugas pemungutan suara di 809.000 TPS. Artinya potensi persoalan yang sudah tercermin di luar negeri ini dan kemungkinan juga akan ada terjadi di dalam negeri, dan termasuk juga persoalan yang belum muncul di luar negeri bisa muncul di dalam negeri berdasarkan pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya, pilkada-pilkada sebelumnya, itu harus disiapkan oleh KPU. Exit jalan keluarnya seperti apa, langkah strateginya seperti apa. Termasuk tadi salah satu yang disebut Kang Kakak soal potensi membengkaknya pemilih yang akan datang ke TPS membawa identitas kependudukan mereka. Dengan DPK ya? Dan dengan DPK. Nah, itu yang harus diantisipasi oleh KPU. Soal kesiapan surat suara, logistik pemilu. Soal kepahaman petugas KPPS, soal mengantisipasi ini. Bagaimana menyikapinya? Kalau surat suaranya habis, bagaimana menyikapi pemilih ini? Nah, itu yang kemudian harus disiapkan betul oleh KPU. Termasuk juga potensi KPU, bahkan menurut saya harus paham juga berapa masif sih kemudian orang yang kemungkinan akan menggunakan DPK. Jangkauan KPU harus sampai ke sana. Agar kemudian manajemen pelaksanaan pemilunya bisa berdaya cegah yang baik, sehingga pemilih bisa kemudian memberikan hak politiknya dan terfasilitasi dengan baik. Karena kan itu sebetulnya esensi mendasar dalam pemilu. Betul. Kalau kemudian kita berpegang keras kepada pemilih tidak secara administratif tidak bisa memilih karena surat suaranya habis, sangat dangkal sekali ya menurut saya. Bagaimana pemilu ini kemudian dibuat untuk memfasilitasi hak politik warga. Itu yang menjadi sorotan utama tentu ya untuk menjelang pemilihan di nanti tanggal 17 April dari apa yang kita lihat di luar negeri. Kalau ke Kang Kakak, umumnya ya Kang Kakak, dari potensi-potensi kerawanan pemilu di luar negeri, negara-negara mana saja sih kemudian yang kira-kira memang terpetakan ini potensi ada kerawanan atau ada masalah misalnya di pemilihan umum tahun ini kira-kira? Ya saya pikir untuk luar negeri kantong-kantong besar. Kantong-kantong besar. Ya Taiwan, terus kemudian Hong Kong, Malaysia itu sudah mengcover sekitar 700-800 ribu. Artinya kalau sekarang sudah melakukan pemilihan, pemungutan suara, saya pikir bagaimana kita meyakinkan bahwa suara itu memang eligible voter yang memang benar-benar legal untuk bisa memberikan suara dan benar-benar suaranya adalah suara dari voters. Itu harus dipastikan. Sehingga saya pikir Bawaslu dan KPU harus memastikan bahwa semua residu-residu yang terjadi ini benar-benar sudah bisa diantisipasi dan ditangani sebelum nanti tanggal 17. Tetapi juga kita melihat juga ada hal lain yang fenomena yang saya tangkap. Di antaranya pemilu ini kan ada aktor yang namanya peserta atau kandidat. Nah dari pantauan saya tentang misalnya pelatihan kandidat dari saksi partai, ini kan kalau sekitar 810 ribu TPS, harusnya ada 810 ribu dikali
jumlah partai politik 16 partai politik. Nah, di beberapa daerah pelatihan dari saksi ini kosong. Oh. Ada yang harusnya masuk 500 atau bahkan 600, itu ternyata hanya diisi oleh 20-30. Pertama ya pemborosan. Kedua, saya khawatir kemudian TPS-TPS tidak diisi oleh saksi secukupnya. Ataupun ada saksi secukupnya artinya tidak pernah terlatih dengan baik. Ini kan saya pikir perlu juga kita mengingatkan pada kandidat, Anda harus serius gitu sebagai kandidat, Anda harus serius sebagai partai politik, Anda harus serius sebagai tim daripada capres-cawapres dan lain sebagainya. Tidak sekedar ikut kemudian istilahnya mainnya itu bukan pada wilayah prosedural, mainnya bukan pada wilayah yang kemudian dapat terukur. Kalau hanya mainnya pada wilayah-wilayah itu, maka pemilu ini juga akan tidak mengalami perbaikan dan peningkatan oleh karena kandidat-kandidatnya tidak mengirimkan saksi. Baru ribut setelah kemudian setelah pemilu. Ya, harusnya kan mereka menyiapkan saksi. Melihat dari saksi yang hadir, saya mencoba hadir di Jakarta saja. Ternyata sangat sedikit saksi partai yang dikirim untuk dilatih oleh Bawaslu. Padahal ini uang negara yang harusnya kita hormati bareng gitu. Betul. Keduanya ya yang lebih dari itu justru ketidakhadiran saksi akan menghasilkan sesuatu yang meragukan. Karena mereka tidak menjadi saksi mata dan mendengar langsung. Harusnya kan saksi itu adalah merupakan mata dan telinga partai politik, mata telinga daripada capres-cawapres. Baik, Kakak terima kasih banyak, Mas Fadli terima kasih banyak. Sama-sama, Mudah-mudahan Mas. diskusi kita malam hari ini menjadi concern bersama, terutama bagi para penyelenggara pemilu karena melihat beberapa yang sudah kita diskusikan tadi ya, catatan-catatan terutama apa yang terjadi di luar negeri. Terima kasih banyak Kakak dari KIPP, terima kasih banyak Mas Fadli dari Perudem sudah hadir di Prime News malam hari ini. Kami akan segera hadir sesaat lagi dengan sejumlah informasi lain, tetap bersama kami.